Selamat malam yang terhormat Pak Indra selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Selamat malam buat teman-teman dari Prodi Akuntansi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Yose Hadian Nusantara, yang kedua saya adalah Aprilia. Di sini kita akan mempresentasikan materi tentang desain database menggunakan model data REA. Yang pertama ini ada proses desain database. Berikut menunjukkan 5 tahap dasar dalam desain database, yaitu ada analisis sistem, ada desain konseptual, desain fisik, dan implementasi dan konversi. Ada yang terakhir itu operasi dan pemeliharaan. Adapun tahap pertama yaitu analisis sistem, terdiri atas perencanaan awal untuk menentukan kebutuhan dan kemungkinan mengembangkan sebuah sistem baru dengan menyertakan pertimbangan awal mengenai kelayakan teknologi dan ekonomi atas usulan tersebut, dan juga melibatkan identifikasi kebutuhan informasi pengguna, menjelaskan cakupan sistem baru yang ditunjukkan, dan menggunakan informasi mengenai jumlah pengguna dan volume transaksi yang diharapkan untuk membuat keputusan awal mengenai keperluan perangkat keras dan perangkat lunak. Tahap yang kedua yaitu desain konseptual. Desain konseptual itu menyertakan pengembangan skema-skema yang berbeda bagi sistem baru pada tingkat konseptual, eksternal, dan internal. Tahap ketiga yaitu desain fisik, terdiri atas menerjemahkan skema tingkat internal ke dalam struktur database sesungguhnya yang akan diimplementasi dalam sistem baru tersebut. Ini juga tahap ketika aplikasi-aplikasi baru dikembangkan. Lalu ada tahap keempat, yaitu implementasi dan konversi. Implementasi dan konversi itu menyertakan seluruh aktivitas terkait dengan transfer data dari sistem yang ada ke SIA database baru, menguji sistem baru, dan melatih para pegawai bagaimana menggunakannya. Yang terakhir itu adalah menggunakan dan memelihara sistem baru tersebut. Hal ini termasuk dengan cermat mengawasi kinerja sistem dan kepuasan pengguna untuk menentukan kebutuhan untuk membuat peningkatan dan modifikasi sistem. Selanjutnya ada pemodelan data atau data modeling, yaitu adalah proses penjelasan sebuah database sehingga ia dengan jujur merepresentasikan seluruh aspek organisasi, termasuk interaksinya dengan lingkungan eksternal. Sasarannya adalah untuk secara eksplisit menangkap dan menyimpan data mengenai setiap aktivitas bisnis organisasi yang akan direncanakan, dikendalikan atau dievaluasi. Selanjutnya ini ada diagram hubungan entitas. Diagram hubungan entitas adalah sebuah penggambaran grafis isi sebuah database yang menunjukkan berbagai entitas yang dimodelkan dan hubungan-hubungan penting di antaranya. Entitas adalah apapun mengenai apa yang organisasi ingin kumpulkan dan simpan perihal informasi. Itu berikut ada variasi diagram hubungan entitas. Selanjutnya ada model data REA. Model data REA adalah sebuah model data yang digunakan untuk mendesain database sistem informasi akuntansi yang mengandung informasi mengenai 3 jenis entitas yang fundamental, yaitu ada sumber daya, peristiwa, dan agen. Adapun 3 jenis dasar entitas, yaitu yang pertama sumber daya. Sumber daya adalah hal-hal yang memiliki nilai ekonomis untuk organisasi seperti kas, persediaan, perlengkapan, pabrik, dan tanah. Yang kedua ada peristiwa. Peristiwa adalah aktivitas bisnis mengenai apa yang manajemen ingin kumpulkan informasi untuk perencanaan atau tujuan pengendalian. Yang ketiga ada agen. Agen adalah orang
dan organisasi yang berpartisipasi dalam peristiwa dan mengenai siapa informasi diperlukan. Berikut ini elemen-elemen dasar dari sebuah diagram REA. Lalu ada menyusun hubungan rancangan REA dasar. Model data REA menentukan sebuah pola dasar bagi mana 3 jenis entitas, yaitu sumber daya, peristiwa, dan agen, harus berhubungan satu sama lain. Berikut rancangan REA standar. Berikutnya ada fitur-fitur esensial dari pola dasar sebagai berikut. Yang pertama, setiap peristiwa ditautkan ke setidaknya satu sumber daya yang ia pengaruhi. Yang kedua, setiap peristiwa ditautkan ke setidaknya satu peristiwa lainnya. Yang ketiga, setiap peristiwa ditautkan ke setidaknya 2 agen yang berpartisipasi. Berikutnya ini ada diagram SIA dilihat sebagai sebuah aset pertukaran memberi untuk mendapatkan. Lalu mengembangkan sebuah diagram REA. Mengembangkan sebuah diagram REA bagi satu siklus bisnis spesifikasi terdiri atas 3 langkah berikut, yaitu mengidentifikasi peristiwa mengenai informasi apa yang ingin manajemen kumpulkan, lalu mengidentifikasi sumber daya yang dipengaruhi oleh tiap peristiwa dan agen yang berpartisipasi dalam peristiwa tersebut, dan yang terakhir menentukan kardinalitas di setiap hubungannya. Berikut sebagai diagram REA untuk siklus pendapatan Fried Renshaw. Langkah pertama, mengidentifikasikan peristiwa yang relevan. Langkah pertama untuk mengembangkan model REA sebuah siklus bisnis tunggal adalah mengidentifikasikan peristiwa yang menarik bagi manajemen. Hal ini berkaitan dengan pertukaran ekonomi dasar. Lalu di langkah kedua, mengidentifikasikan sumber daya dan agen. Setelah peristiwa yang relevan telah ditentukan, sumber daya yang dipengaruhi oleh peristiwa tersebut perlu diidentifikasi. Ini melibatkan menjawab 3 pertanyaan sebagai berikut. Sumber daya ekonomi apa yang dikurangi oleh peristiwa memberikan? Sumber daya ekonomi apa yang didapatkan oleh peristiwa memberikan? Lalu sumber daya ekonomi apa yang dipengaruhi sebuah peristiwa komitmen? Di langkah ketiga, menentukan kardinalitas hubungan. Kardinalitas hubungan menjelaskan sebuah hubungan database yang mengidentifikasikan sebuah kejadian suatu entitas yang mungkin diasosiasikan dengan sebuah peristiwa tunggal dari entitas lain. 3 jenis kardinalitas adalah 1 ke 1, 1 ke banyak, banyak ke banyak. Lalu yang kedua, kardinalitas minimum. Jumlah minimum, contohnya sebuah entitas dapat ditautkan ke entitas lainnya dalam hubungan tersebut hanya 2 opsi, 0 dan 1. Dan yang ketiga, kardinalitas maksimum. Jumlah maksimum, contoh yang sebuah entitas dapat tautkan ke entitas lain dalam hubungan tersebut hanya 2 opsi, 1 atau banyak. Contohnya seperti simbol grafis yang merepresentasikan informasi, seperti di gambar berikut. 3 jenis hubungan. 3 jenis dasar hubungan antar entitas adalah mungkin bergantung pada kardinalitas maksimum yang diasosiasikan dengan tiap-tiap entitas. Yang pertama, hubungan 1 ke 1 adalah kardinalitas maksimum bagi tiap entitas dalam hubungan tersebut adalah 1. Yang kedua, 1 ke banyak. Ada ketika kardinalitas maksimum satu entitas dalam hubungan adalah 1 dan kardinalitas maksimum bagi entitas lain dalam hubungan itu adalah banyak. Dan yang ketiga, hubungan banyak ke banyak. Ada ketika kardinalitas maksimum bagi
kedua entitas dalam hubungan tersebut adalah banyak. Seperti berikut contohnya. Lalu makna kardinalitas. Pilihan atas kardinalitas tidaklah semuanya, tetapi merefleksikan fakta mengenai organisasi yang dimodelkan dan praktik bisnisnya. Informasi ini didapatkan selama tahap analisis sistem dan desain konseptual database dan proses desain database. Lalu keunikan diagram Rea. Setiap organisasi akan memiliki diagram Rea-nya sendiri yang unik karena praktek bisnis berbeda antar perusahaan dan kardinalitas hubungannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.